Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan kuliah kita ya. Sesuai dengan janji saya akan menerangkan cara atau metode untuk mengajukan latihan soal dari direct hitung dan direct ukur. Silahkan nanti diperhatikan. Sisanya nanti kalian kerjakan semua ya. Untuk mengingatkan ini kita harus hafal rumus direct hitungnya. Direct hitung rumusnya seperti ini ya. Sn sama dengan A plus N-1B. Kalau kita mau mencari suku ke N, maka kita harus tahu A-nya. A itu adalah suku pertama, N-nya, suku N yang dicari, dan B pembedanya. Nah, jumlah sampai suku ke N itu rumusnya Cn sama dengan N kali A plus N per 2 kali N-1B. Atau kita menggunakan rumus yang ini. Cn sama dengan N per 2 kali dengan A plus Sn. Sn adalah suku ke N. Kita lanjutkan di soal pertama dan yang kedua. Ini kenapa saya bahasnya di satu, karena sama pada dasar prinsipnya ya. Oke. Saya hanya bahas untuk yang atas saja. Kita harus tahu kapan apa itu A, apa itu B. Nah, di sini ada deret 13, 23, 33. Berarti 13 adalah A. Adalah suku pertama. B-nya pembedanya ini 13 ke 23, 10, 23 ke 33, 10. Sehingga pembedanya adalah B-nya adalah sama dengan 10. Nah, pertanyaan ini kita disuruh hitung suku ke 8. Nah, suku ke 8. Sehingga N-nya adalah 8. Kita tinggal masukkan. A-nya 13, N-nya 8, kurang dengan 1, B-nya 10. Sehingga ketemu 83. Nah, berapakah jumlah sampai suku ke 8? Kita tinggal masukkan ke rumus yang, saya ambil rumus yang kedua untuk Cn ya. Ini N per 2, 8 per 2, dikali dengan A plus Sn. A-nya adalah 13, Sn-nya adalah suku ke-8 adalah 83. Nanti kalau kalian hitung, ketemu jawabannya adalah 384. Yang kedua juga sama, tapi di sini dia 155 ke 150, 145. A-nya 155, B-nya adalah min 50 karena dia turun ya. Jadi tinggal nanti dicari suku ke-8 dengan N8 ya berarti ya. Tinggal dihitung sendiri. Tapi yang membedakan hanya B-nya adalah min 5. Kalau tadi B-nya 10, ini negatif 5. Oke. Yang soal nomor 2 juga hampir sama. Ini dikatakan sebuah deret hitung ya. Suku pertama adalah 250. A-nya 250. Pembeda antara sukunya 20, B-nya 20. Ini hitunglah suku ke-11. Suku ke-11 berarti S11 dan jumlah yang ke-11. Berarti ini J11. Berarti N-nya adalah 11, tinggal kita masukkan. Ya, silahkan nanti kalian kerjakan. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sedikit berbeda. Dia diminta hitung deret hitung punya suku pertama 100, berarti A-nya sama dengan 100. Suku ke-7 S7 160. Nah, di sini belum ada pembeda atau B. Ya, kita coba cari pembedanya. Di sini Sn rumusnya A plus N-1B. Ini harus kalian ingat. Ini suku ke-7 adalah 160. Berarti N-nya adalah 7 ya. Nah, A-nya adalah 100 tadi. N-nya sama dengan 7. Karena suku ke-7 min 1 kali B. Sehingga B-nya, nah ini 100 pindah ke sini jadinya 60. Ya, 7 min 1 B berarti 6B ya. Karena ini kan harusnya di sini 6B sama dengan 60. Nah, kita langsung saja. 60 dibagi 6 sama dengan 10. Nah, karena sudah tahu pembedanya berapa, kita bisa cari suku ke apa ini ya? Oh, ini nilai suku ke-21 sama ya, tinggal S21 saja ya. Ini tinggal masukkan rumus ini. Ini nggak masalah, 21 kurangi 1, A-nya 100, B-nya 10 ya. Nanti ketemu berapa? Jumlah suku ke-21 sama kayak yang atas, jumlah 15 suku pertama juga sama kayak yang di atas. Yang bedanya kalau jumlah 15 suku pertama, bisa kalian cari S15 dulu atau tidak ya. Kalau tidak perlu dicari pakai rumus JN yang pertama. Tapi lebih baik cari saja biar mudah ya. Biar mudah. Oke, nah yang belum ada adalah ini. Hitung N untuk Sn 250. Jadi kita punya suku ke N itu jumlah 250. Berarti Sn-nya 250. A-nya tadi sudah ada 100. Nah, kita cari N-nya ini sebenarnya suku ke berapa sih? Pembedanya adalah 10.
Nah, gini kita pindah N-1, ini 100 ke sini jadi 250 min 100 dikurangi dengan dibagi dengan ini karena N-1 kali 10 ya. Sini jadinya dibagi 10. Sehingga N-1 sama dengan ini 250 kurangi 100, 150 bagi 10 15. N-1 sama dengan 15 sehingga N sama dengan 16. Ini soal yang ketiga. Berikutnya untuk soal yang keempat ya. Soal keempat soalnya seperti ini. Terhitung X mempunyai nilai A sama dengan 360 dan B sama dengan min 20. Sedangkan deret hitung Y mempunyai nilai A sama dengan 90 dan B sama dengan 10. Nah, dia ditanya pada suku keberapa kedua deret mempunyai nilai yang sama. Berapa besarnya nilai dari suku tersebut ya. Nah, saya yang kerjakan hanya yang pertama saja. Suku keberapa berarti kita cari N-nya. Rumusnya kita harus selalu ingat. Untuk mencari suku ke N itu adalah Sn sama dengan A plus N-1B. Nah, tadi saya tuliskan Sx sama dengan Sy ya. Suku ke X sama dengan suku X sama dengan suku Y. Ini ketika suku nilainya sama. Nah, saya cari dulu Sx-nya dulu. Sx tadi A-nya 360, B-nya min 20. Ini N-1 kita masukkan ya. Nah, akhirnya nanti ketemu 360 min 20 kali N, min 20N, min 20 kali min 1, ketemu 20. Sehingga X-nya adalah 380, ya 20 tambah 380, kurangi 20N. Ya, kita cari SY-nya. Nah, SY juga sama. Ini A-nya 90, pembedanya B-nya 10. Sehingga kita masukkan SY sama dengan 10, ditambah 10 kali N, 10N, dikurangi 10 kali min 1, min 10. Sehingga SY sama dengan 90 kurangi 10 ya, 80, tambah 10N. Nah, ini kita asumsikan Sx sama dengan Sy. Nah, berikutnya kita masukkan Sx-nya 380 min 20N, Sy-nya sama dengan 80 plus 10N. Nah, ini yang 80 saya pindah ke sini, jadi 380 min kurangi 80, min 20N pindah ke kanan, 10N tambah 20N. Saya ketemu 380 kurangi 80 adalah 300, 10N tambah 20N adalah 30N, sehingga N-nya adalah 30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua deret ini memiliki suku yang sama pada N ketika N ke 10. Ya. Terus berikutnya berapa besar nilai tersebut, tinggal masukkan salah satu. Boleh di Sx, boleh di Sy ya. Dengan N-nya sama dengan 10. Ini sama dengan cara yang tadi yang di awal. Berikutnya soal yang kelima. Ini saya tidak kerjakan ya, tapi saya jelaskan cara untuk mengerjakannya. Pertanyaannya adalah perusahaan konveksi memproduksi kemeja sebanyak 600 potong selama Februari. Berarti ini bulan Februari ya, bulan Februari bulan kedua itu 600. Berarti ini A-nya adalah 600. Meskipun permintaan terus meningkat rata-rata 60 potong per bulan, tetapi bagian produksi memutuskan menambah produksi 40 potong saja. Berarti walaupun dia permintaannya 60 ya, tapi dia memproduksi tambahannya 40 saja. Berarti B-nya adalah 40. Ya. Berikutnya harga jual kemeja 150.000 per potong, HPP-nya 100.000. Ya, oke. Sudah ya. Nah, pertanyaan pertama, berapa jumlah produksi bulan Desember? Bulan Desember berarti kalau ini mulai Februari, satunya Februari, maka Desember itu adalah SN-nya ke 11 ya. 11. Jadi ditanya berapa jumlah produksi bulan Desember. Nah, ini hanya bulan Desember saja. Berarti S11-nya tinggal kita masukkan. A-nya 600, B-nya 40 potong. Nanti ketemu, silahkan hitung sendiri ya. Berapa jumlah produksi hingga Desember? Ini sama pakai JN saja. Cara yang soal pertama kedua. Ya, sudah beres. Berikutnya berapa laba perusahaan bulan Desember. Nah, kalau laba perusahaan kita hitung tadi. Bulan Desember saja berarti kita pakai S yang Desember. S Desember berapa dikalikan harga jualnya dikurangi dengan kalau biar cepat, biar mudah, ini harga jual kurangi HPP kan sama dengan profit satu pieces ya. Sudah saja S ke Desember itu dikalikan dengan profitnya, kalikan dengan 50.000. Ya, sudah ketemu berapa. Nah, berapa laba perusahaan hingga Desember juga sama. Berarti kita JN, J sampai Desember itu
dikalikan dengan profitnya. Profitnya 150 kurangi 100. Itu ya. Kita lanjutkan soal yang ke-6. Soalnya seperti ini, produksi sepatu pada bulan ke-8 sebanyak 2050 pasang, berarti S8-nya 2050 ya. Sedangkan pada bulan ke-4 sebanyak 1450 pasang, berarti ini S4-nya ada 1450 pasang. Pertanyaannya perkembangannya produksi menurut deret hitung. Jadi kita ini merupakan deret hitung. Pertanyaannya berapa perkembangan produksi per bulan? Yang kedua, berapa besarnya produksi sepatu pada bulan pertama? Dan yang ketiga, pada bulan keberapa produksi sepatu mencapai 28 pasang? Berapa jumlah produksi sepatu selama 1 tahun? Berarti berapa perkembangan produksi per bulan, kita cari B-nya. Berapa besar produksi sepatu pada bulan pertama, kita cari A-nya. Nah, ini kayak SN-nya 2800 ya. Maka berapa? Kita bisa cari C ke-12. Selama 1 tahun C 12-nya berapa? Nah, ini kita masukkan. Ini saya ingatkan lagi, SN sama dengan A plus N-1B. Kita masukkan ke suku 8 dulu, 2050 sama dengan A tambah 8-1B. Ya, ini 8 adalah suku 8N ya, kali B-nya. Nah, karena pertanyaan pertama kita cari B-nya, maka kita buat kepersamaan A sama dengan. Jadi kalau A sama dengan, maka 8-1B kan 7B jadinya ya. Kita pindah ke kiri. Ya, ini jadi positif, jadi negatif. Maka A sama dengan 2050 min 7B. Untuk yang suku keempat juga bulan keempat juga sama. 1450. Ini A sama dengan, ini suku keempat, min 1B berarti 3B ya. Ini dibuat kepersamaan A sama dengan. Jadinya A sama dengan 1450 kurangi 3B. Sudah, beres. Nah, ini kan A sama dengan A sama dengan. Maka tinggal kita tuliskan A sama dengan ini ya. Ini sama-sama A, maka 2050 min 7B sama dengan 1450 min 3B. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti kita tinggal, karena ini sama dengan 2050 min 7B sama dengan 1450 min 3B. 1450 kita pindah ke kiri ya. Jadinya min 1450 min 3B, 7B kita pindah ke kanan jadinya 7B. Sehingga 600 sama dengan 4B, B-nya 150. Nah, ketika B sudah diketahui ya, sekarang kita hitung H-nya. Nah, hanya tinggal masukkan aja salah satunya. Bisa di bagian A sama dengan 2050 min 7B, tinggal masukkan saja B-nya. Atau A 1950 min 3B, kita masukkan saja B-nya. Saya pakai yang ini. Jadi 1450 kurangi 3B, kurangi 100 min 3B kali 150, berarti min 450, sehingga didapatkan hanya sama dengan 1000. Nah, kita lanjutkan ke deret ukur. Ini saya ingatkan lagi rumusnya seperti ini. Ada dua rumus yang kalian harus hafalkan, yaitu rumus pertama adalah mencari suku yang ke N. Suku yang ke N sama dengan A kali G pangkat min 1. Dan kita juga bisa menghitung jumlah sampai suku ke N. Tetapi tidak sama seperti deret hitung ya. Ini hanya satu rumus saja. Jadi kita tidak perlu cari SN-nya. Ini rumusnya JN-nya sama dengan 1 kali 1 min G pangkat N dibagi dengan 1 min G. Ya. Kita ke latihan yang pertama. Latihan yang pertama dan yang kedua ya. Tapi saya kerjakan hanya satu, yaitu latihan yang pertama yang bagian atas saja, yang 1, 5, 25, 1, 25. Nah, pertanyaannya hitung suku ke-6-nya. Suku ke-6 berarti S6. Nah, ini 1, 5, 25 berarti A itu adalah 1 itu adalah A-nya. Ini 1 kali 5 adalah 5, 5 kali 5 25, 125 itu ke 1 kali 25 kali 5 125. Sehingga G-nya adalah 5. Karena ini dikalikan 5 semua. Yang tinggal masukkan 1 kali dengan 5. Ini rumusnya kan ini ya, saya tampilkan dulu rumusnya. Nah, ini SN adalah A kali G pangkat min N min 1. A-nya adalah 1, G-nya adalah 5. Ini 6 min 1. Ya, ini maka 5 pangkat 5. Nah, silakan hitung sendiri berapa.
Dia ditanya jumlah suku keempatnya berapa, jumlah 4 suku pertamanya berapa, maka tinggal kita masukkan sini. A nya adalah 1, G nya adalah 5. Ini 4 ya, karena 4 suku pertama. Dibagi dengan 1 kurangi 5. Udah selesai. Ini masukkan saja. Yang kedua juga sama. Yang ini 800, 400. Tapi A nya 800, G nya ini karena dibagi 2 ya, berarti dikalikan 1/2. Jadi G nya 1/2. Silahkan dimasukkan sendiri. Nah, pengganda sebuah deret ukur, ini soal yang kedua, besarnya adalah 5, berarti G nya ada 5. Suku ke-6-nya adalah 6250, S6-nya 6250. Berarti disuruh dicari suku yang pertama dan berapa yang kita cari A-nya ya, dan berapa jumlah suku sampai suku ke-6-nya. Maka ini suku ke-6-nya adalah 6250, A-nya tidak ketahui. Ya, ini saya di sini saja, SN-nya adalah 6250, S ke-6-nya, A-nya tidak diketahui, G-nya adalah 5, ini 6 min 1, 5 pangkat 5. Berarti A-nya adalah 6250 dibagi 5 pangkat 5. Silakan hitung sendiri. Nah, kalau jumlah sampai suku ke N, masukkan ke rumus ini. Kalau A-nya sudah diketahui, tinggal masukkan saja. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3. Ini hampir sama ya, tetapi hanya modifikasi dari yang awal-awal saja. Kalau di sini diketahui suku ketiga 800, suku ketujuh 204.800. Disuruh menghitung suku pertama, pengganda. Suku pertama adalah A ya, pengganda adalah G. Suku kelima itu berapa, SN5, jumlah hingga suku kelima berapa. Nah, ini kita tinggal masukkan saja. Sama seperti deret hitung tadi, masukkan di sini. Ini S3-nya adalah 800 sama dengan A-nya tidak diketahui, G-nya tidak diketahui, pangkatnya, ingat berapa pangkatnya? Pangkatnya berarti 3 kurangi 1, berarti G pangkat 2. Ya, G pangkat 2. Biar mudah kita cari pengganda dulu saja ya. Nah, nanti maka kita buat cari persamaannya, A sama dengan berarti 800 dibagi G pangkat 2. Nah, yang suku ketujuh sama, 204.800 sama dengan A-nya tidak ketahui, G-nya, N-nya pangkat 6. Berarti A sama dengan 204.800 dibagi dengan G pangkat 6. Nah, tinggal substitusi saja. A sama dengan A kan, nah silakan hitung sendiri. Ya. Nah, nanti dari situ kita bisa cari nilai A-nya berapa. Tinggal dimasukkan di salah satu persamaan yang kita sudah ketahui, G-nya saja. Boleh menggunakan suku ketiga atau suku ketujuh. Berikutnya adalah mencari JN-nya. Itu mudah. Ya, suku kelima cari SN ya, tinggal A ketahui, G ketahui, kita masukkan. Sudah selesai. Jumlah hingga suku kelima, ini J5 sama dengan ini, tinggal masukkan saja di rumus. Ya, mudah ya. Nah, mirip dengan tadi deret hitung tadi. Berikutnya soal yang nomor 4 ya. Ini pertanyaan seperti ini. Sebuah deret ukur A mempunyai nilai pertama 512 dan pengganda 0,5. Deret ukur B nilai suku ketiga besar 16 dan pengganda adalah 4. Pada suku keberapa kedua deret mempunyai nilai yang sama. Kita masukkan ke suku yang ke A dulu. Ini SA, angka nilai pertamanya atau A-nya adalah 512 kali 0,5 pangkat N-1 ya, G pangkat N-1. Seperti ini tidak masalah. Tetapi yang bermasalah adalah suku untuk deret yang B. Kita buat SB. Nah, rumusnya kan seperti ini nih. A kali dengan ini penggandanya adalah 4, N-1B. Sedangkan kita belum tahu A-nya. Nah, maka kita bisa cari berdasarkan informasi berikutnya. Suku ketiganya adalah besar 16. Kita masukkan 16 sama dengan A kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berarti kan 4 kali 4 16 ya. Sehingga A sama dengan 16 bagi 16 sama dengan 1. Nah, kita tinggal masukkan, jadi SB-nya sama dengan 1 kali 4 pangkat N-1. Nah, nanti baru masukkan ke suku di deret A sama dengan suku deret B. Ini tinggal masukkan angkanya, 512 kali 0,5 pangkat N-1. Ini 1 kali 4 pangkat N-1. Nah, ini ketemu N-nya berapa, silahkan kalian hitung sendiri. Ya. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu soal yang kelima.
Ini merupakan modifikasi dari rumus deret ukur yang digunakan untuk pertumbuhan, tapi nanti kita ini menggunakan rumus modifikasi, bukan rumus awal ya. Nah, ini soalnya seperti ini. Jumlah penduduk kota Majalengka tahun 2007 sebanyak 10 juta. Demam penduduknya 2% per tahun. Bertanya berapa jumlah penduduk kota Majalengka tersebut tahun 2013. Nah, ini rumus yang digunakan, kita menggunakan rumus ini ya. Ini nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini PN adalah penduduk ke N sama dengan P0 adalah penduduk ke awal, tahun awal, kalikan dengan 1 plus N min B. N kali B. N itu adalah berapa lama waktunya yang digunakan ya. Nah, tadi kita cari penduduk yang tahun 2013. Maka P0-nya adalah 10 juta, kita menggunakan dasar tahun 2007. Nah, nanti tinggal 1 ya, 1 saja tambah 6 kali 0,026 dari mana kita hitung berapa lama pertumbuhannya. Ini 2013 sampai 2007, berarti 6 tahun yang akan datang. Ya, tinggal silahkan kalian hitung ya. Kalian hitung 10 dikali dengan ini 6 kali 0,02 berarti 12 ya. Berarti 0,12 tambah 1, 1,12. 10 tambah kali 1,12 sama dengan berapa? Itu silahkan. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan semua soalnya ya, diulang lagi, dikerjakan dari deret hitung sampai deret ukur. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.